Sosial pemirsa, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Heriandi. Prof, tadi kita membicarakan terkait mahasiswanya. Lalu bagaimana tentang pendidiknya, Prof, untuk menunjang mahasiswanya bisa lebih into gitu ya ke industrinya gitu. Gimana, Prof? Betul. Jadi, Dek Christine, bahwa program MBKM ini sebetulnya kelihatan sederhana ya, tapi merubah paradigma pelayanan pendidikan kita. Termasuk bagaimana merubah cara berpikir para dosen. Saya tadi pagi itu habis membuka acara pekerti itu untuk dosen swasta, yang di dalamnya juga ada MBKM gitu ya materinya. Jadi dosen-dosen juga harus merubah ya cara berpikir. Makanya Pak Menteri menekankan untuk pelaksanaan MBKM ini harus otonom dan fleksibel. Nah, otonom itu dalam arti kita diberi kekuasaan penuh untuk berinovasi, berkreatif gitu. Terus itu fleksibel, jangan kaku-kaku. Nggak boleh lagi kita sekarang ini, wah misalnya di USU ada mata kuliah hukum agraria. Seringkali saya kasih contoh. Di Unila ini nama mata kuliahnya hukum pertanahan misalnya. Kita ngotot. Nggak boleh mahasiswa ngambil kuliah di USU karena namanya beda. Ya, nggak boleh lagi, kita harus lebih fleksibel. Termasuk juga menyusun kurikulum. Kurikulum harus selalu dievaluasi. Ya. Nah ini tugas dosen gitu loh. Jadi dosen tidak saja dia harus bisa mentransfer ilmu pengetahuannya sesuai dengan rumpun keilmuannya, tetapi juga dituntut hal-hal lain sekarang ini. Ya tentu saja kan, apalagi situasi pandemi ini, dituntut untuk bisa menggunakan teknologi sesuai dengan revolusi industri 4.0. Ada 3 literasi kan, literasi data, literasi teknologi dengan literasi kemanusiaan harus dikuasain. Mahasiswa yang kita ajarin ini jangan kita sendiri nggak tahu gitu loh. Terus sejauh ini gimana, Prof? Evaluasi yang Prof lihat, Prof? Menurut saya masih dalam proses transisi dengan mindset yang lama ke mindset yang baru. Karena kita apa? Kita ada misi di samping kita mentransfer, mengisi pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa, kita juga harus membentuk karakter mahasiswa sekarang ini. Misalnya cara berpikir kritis, kan, kreatif, bergotong royong, nuansa global, kan, berakhlak mulia. Itu harus dikuasai oleh para dosen. Jadi dosen tidak cukup dengan datang masuk kampus, kemudian ngoceh-ngoceh, mentransfer ilmunya, tapi ada misi khusus ya di balik itu semua. Nah inilah yang dosen juga harus mereformasi diri kan, harus move on kalau kata Pak Rektor kan, dosen harus move on juga, jangan pakai yang lama aja, yang lama ketinggalan dia ya, apalagi mahasiswa sekarang canggih. Benar. Contoh ya, kita kuliahnya daring, dibuka laptopnya. Ya, dia isi absen. Sudah itu dia tidur apa kita tahu mahasiswanya. Tapi kalau dia menarik, kan mahasiswanya melek terus, seneng kan mahasiswa, namanya ilmu, namanya kebutuhan ya, namanya memang diperlukan ya. Pasti kalau kita memberikan materi, bahan-bahan yang menarik, pasti menarik gitu. Lalu menurut Prof, apakah program ini menjadi sebuah tantangan yang merubitkan atau malah membuat tantangan yang menjadi peluang menurut Prof? Menurut saya ini memang peluang kita untuk berkreasi. Peluang kita untuk berinovasi. Peluang kita untuk menerapkan teknologi. Yang selama ini kita bicara teknologi. Ya, daring. Kalau nggak ada pandemi kemarin kan. Dan masuk juga dengan MBKM ini. Di MBKM ini kan mahasiswa bisa tahu persis bagaimana peralatan-peralatan di industri. Bagaimana teknologi kita. Nah semua menjadi tantangan yang terbuka peluang-peluang di situ. Jadi tantangan yang memang asik karena dia membuka peluang-peluang gitu. Lalu kita mau bicara tentang industri tadi ya Prof ya. Lalu bagaimana tentang kemitraan Unila dengan mungkin industri-industri di luar sana untuk membantu mengasi mahasiswanya. Bagaimana Prof sejauh ini? Awal-awalnya program MBKM ini dikeluarkan oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kita, sudah disepakati ada kurang lebih ratusan lah BUMN menyiapkan diri untuk menerima mahasiswa-mahasiswa magang. Sudah itu ada beberapa dunia usaha yang sudah membuka peluang juga untuk menerima mahasiswa magang dan sebagainya lah ya. Tidak hanya magang saja, tapi ada risetnya di situ, ada pengembangan
dunia usahanya di situ, sekaligus ada pengembangan dunia pendidikannya di situ. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan kalau untuk kerjasama sesama perguruan tinggi, 43 perguruan tinggi kemarin sudah menandatangani MOU, ya, untuk menjalankan program MBKM. Gitu. Lalu sejauh ini, Prof, apa saja yang menjadi pendorong Unila nih ya untuk mendorong mahasiswanya untuk ayo coba move on tadi gitu ya, untuk bisa ayo terjun ke industri yang ada seperti itu. Dorongan apa saja yang diberikan Unila, Prof, untuk mencapai program ini, Prof? Iya, yang pertama kami mendorong ya, tadinya kita tidak ada mata kuliah kewirausahaan karena dihapuskan diganti dengan kearifan lokal. Sekarang kita munculkan lagi untuk membekali mahasiswa. Itu yang mendorong mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan kelembagaannya. Ada pusat studi MBKM yang berada di bawah LP3M. Ya. Kemudian kita juga sudah menyusun beberapa regulasi supaya persoalan-persoalan pelaksanaan MBKM ini tidak multitafsir, kan, tidak simpang siur, ya. Regulasi misalnya ada peraturan rektor tentang MBKM, peraturan rektor tentang kuliah daring, ya, peraturan rektor tentang pendidikan jarak jauh dan sebagainya. Termasuk yang paling penting betul adalah mengubah peraturan rektor bidang tentang akademik. Karena di sana ada kurikulum. Kurikulum udah kita revisi, nanti kita udah jalankan 1 tahun, nanti di akhir tahun kita akan revisi, melihat bagaimana perkembangan antisipasi kebutuhannya, ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini nanti sudah direvisi lagi supaya antara program pemerintah, keinginan program Unila dan kemampuan yang ada pada kita itu bisa sama-sama sejalan sehingga bisa sukses pelaksanaan pelayanan pendidikan kita. Sejauh ini Prof melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Lampung nih ya, bagaimana mereka, apakah mereka sudah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus atau seperti apa Pak yang Prof lihat, Prof? Iya, berdasarkan research study pada 4.000 mahasiswa di tahun 2020 kemarin, kita hampir mencapai 81% mahasiswa itu sudah diserap di lapangan kerja. Hampir 81%. Tapi hanya saja kemarin itu karena sistem pencatatannya dan perekrutan datanya dari Redikti agak berbeda indikatornya, sehingga ada beberapa baru diserap beberapa saja data kita, tetapi berdasarkan tracer study kita bahwa hampir 80% mahasiswa lulusan Unila diserap oleh lapangan kerja. Baik, menarik sekali Prof. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Prof ya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.